Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam macul, salam sejahtera teman-teman sekalian. Sehat selalu. Hari ini kita mau cek kondisi pohon alpukat kita ya. Mumpung kita ini lagi libur. Maksud saya mungkin kemungkinan besar teman-teman semua Sabtu dan Minggu libur. Bagi yang libur dan bagi yang bekerja tetap semangat. Teman-teman sekalian, di hari libur untuk saya dalam bekerja, saya cek kondisi pohon alpukat saya ya. Pohon alpukat kita ini sebagai untuk masa-masa pensiun ya. Makanya teman-teman sekalian, nanamnya jangan pas mepet-mepet mau pensiun. Kalau punya tanah walaupun ya sedikit, jangan hari pas saat pensiun ya. Seenggaknya jauh-jauh, biar kitanya itu kondisinya masih enak. Jadi pas saat kita masa pensiun, kita sudah mendapatkan hasil dari pohon alpukat kita. Pohon alpukat kita ini untuk jangka panjang ya, jangka panjang di sini yang mana masa-masa pembuahan dan masa-masa penanaman itu, masa-masa pertumbuhan lah ya, bisa dibilang itu tidaklah singkat teman-teman. Ada yang 3 tahun, 2 tahun sudah berbuah, ada yang 5 tahun yang belum berbuah, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun. Nah, makanya teman-teman sekalian, tetaplah optimis dalam menanam pohon alpukat ya. Makanya kenapa saya minta jauh-jauh hari sebelum masa pensiun, itu banyak faktor yang saya pertimbangkan. Dikarenakan bercocok tanam pohon alpukat itu mudah, tapi banyak tantangan. Dari pemupukan yang salah, dari hamanya, setelah hamanya dari perawatannya, perawatan areanya, terus jamurnya, banyak sekali teman-teman sekalian. Akan tetapi kita itu harus belajar dari kesalahan. Bisa dibilang kita itu harus berlari, karena dalam sistem sekarang yang eranya sudah maju, kita itu dalam bekerja itu tidak harus berjalan santai, tetapi kita harus berlari untuk meraih hasil. Nah, banyak sekali yang tadi saya bilang, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, dan ada yang 10 tahun belum berbuah. Maka itu saya sudah bilang, jika ingin mendapatkan hasil yang baik, hasil yang cepat, hasil yang memuaskan, itu tanamlah bibit di atas 100 up. Kenapa? Karena kemungkinan besar dalam 1,5 tahun atau 2 tahun rekan-rekan sudah dapat hasilnya. Akan tetapi harga nggak akan bohong ya teman-teman. Harga bibit itu nggak akan bohong. Kecil itu pasti akan murah, tapi lama. Pertumbuhan dari 30 ke 50 ini itu membutuhkan sekitar kisaran 6 bulan dalam pertumbuhan. Kenapa saya ukur dari saya tanam dari bibit 30, itu 6 bulan baru nyampe 50 cm seperti itu ya, dan lain-lain. Nah, jika teman menanam pohon alpukatnya dari 1,5 up, itu bisa dibilang logikanya gini, dalam 6 bulan misalnya naiknya 50 cm ataupun 30 cm. Nah, dari 1,5 up, 1,5 tambah 50, 0,5, itu sudah sampai 2 meter. Bisa dibilang pohon itu sudah cukup
cukup untuk menopang akar-akarnya nanti ke depannya dan berbuah. Intinya di situ ya teman-teman, dan berbuah. Nah, sebagai petani kita nggak usah bohong bahwa kita membutuhkan adalah hasil. Hasil itu tidak instan. Nah, seperti itu ya. Dan hasil itu akan membutuhkan pengorbanan. Seperti apa? Tadi tuh saya bilang kalau bibitnya kecil berarti pengorbanan kita itu merawatnya lama. Jika kita beli pohon alpukatnya yang besar, itu pengorbanannya itu dari harga bibit. Nah, itu aja sih. Terus penanaman pun yang jauh besar itu jauh lebih mudah dibandingkan yang kecil. Nah, ini perbedaan-perbedaan seperti itu. Saya harap teman-teman itu jangan selalu memperdebatkan mana bibit kecil, bibit besar. Udah terima aja. Kenapa saya bilang terima? Dikarenakan udah realitanya seperti itu. Kalau misalnya tanam bibitnya kecil apalagi dari biji, ya tunggu aja lama, itu aja intinya. Gak usah kenapanya kelamaan. Kalau bahasa di kita itu W-nya ya 5 lah, sebelum 5 juga harusnya udah kena gitu intinya. Nah, dalam semua proses itu teman-teman, marilah kita bercocok tanam mulai sekarang. Karena ya tadi saya bilang itu, ada yang pengen bibitnya murah kan, ada yang pengen bibitnya besar langsung berbuah. Nah, seperti itu aja. Terus faktor-faktor yang harus diperhatikan: pemupukan, pengairan, drainase ya, penyemprotan secara berkala, pemupukan pun secara berkala, pengairan secara berkala, perawatan tanaman secara berkala. Ya, itu intinya. Serta sinar matahari yang full. Pemupukannya berkala tetapi pengairannya tidak berkala, percuma. Karena pemupukan itu harus namanya ada pengenceran agar kenapa pupuknya itu diserap oleh akar. Ya, akar-akar itu nggak mungkin langsung nangkep pupuknya kalau tanpa diairkan dulu deh, diencerkan. Terus pemupukannya bedain pemupukan di musim kemarau dan pemupukan di musim hujan. Pemupukan di musim kemarau bisa kocor. Pemupukan di musim hujan jika kocor akan menimbulkan banyak penyakit jamur. Kenapa? Karena airnya terlalu berlebihan. Terus kalau misalnya kenapa musim hujan harus ditabur? Karena gini, kalau ditabur ya itu kan tanpa mengairan, nanti pengencerannya oleh air hujan. Kalau kemarau ditabur, diencerinnya pakai apa? Kecuali sistemnya sudah pakai drainase, pakai pipa-pipa kayak gitu. Nah, itu jauh lebih efisien. Kenapa jauh lebih efisien menggunakan pipa-pipa? Jujur, kita nggak harus nyiramin satu pohon, tapi kita cukup membuka keran. Nah, jika menggunakan sistem kayak gitu, iya, tapi harus mempertimbangkan modal. Modal awal itu pasti besar, tapi jangkanya jangka panjang. Misalnya hitungannya 10 tahun, harga pipa itu berapa, tinggal dibagi 10 tahun gitu. 10 tahun teh apa ya, bisa dibilang 10 tahun teh kan 120 bulan. Misalnya harga pipanya anggaplah 34.000, ya dibagi 120 kan murah jatuhnya gitu. Itu kalau misalnya kita memikirkan jangka panjang. Tapi kalau misalnya kita modalnya nggak ada, ya manual saja tapi secara perlahan ya teman-teman. Ngereyeh lah, orang bilang ngereyeh, jangan ngarauku siku, jangan pengen buru-buru menghasilkan tetapi melihat kondisi yang ada. Dan efeknya apa? Efeknya kita akan sangat baik untuk perkembangan pohon alpukat kita. Udah itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus para petani muda
Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Acul.